Shalom adik-adik, sekarang kita mau sama-sama menyaksikan panduan ibadah online Gereja Anak Bless Kids. Ayo adik-adik, dengerin baik-baik ya. Dalam mengikuti ibadah, diharapkan papa dan mama mendampingi dan membimbing anak-anaknya. Ibadah online ini bukan hanya sekedar menonton, tetapi adik-adik harus bersungguh-sungguh ibadah di rumah masing-masing. Sebelum beribadah, adik-adik mempersiapkan diri terlebih dahulu, berpakaian yang rapi dan tidak makan dan bermain, karena kita mau sama-sama menghormati Tuhan. Ketika bernyanyi dan berdoa, jangan lupa untuk tetap fokus dalam mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak-kakak. Dan terakhir, siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus hadir dalam ibadah kita. Adik-adik sudah siap beribadah? Pastinya dong. Kakak ucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Kami sujud di kaki-Mu, merendahkan diri, bersatu dengan tangis-Mu bagi negeri tercinta. Biar belas kasih-Mu Bapa kian bertambah nyata, dicurahkan atas kami lewatlah umat-Mu. Ampunilah
Shalom adik-adik, salam merdeka. Kita sudah memasuki tahun ke-75 ulang tahun Republik Indonesia. Adik-adik, peliharalah kemerdekaan kita karena Tuhan sudah memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia 75 tahun. Kita bersyukur sekali kepada Tuhan. Ingat adik-adik, perjuangan pahlawan kita yang dulu sampai sekarang kita harus pelihara dengan baik. Karena kemerdekaan itu harus diperjuangkan. Nah adik-adik, untuk mengisi kemerdekaan kita untuk apa? Nah adik-adik, pertama harus berdoa sungguh-sungguh untuk Indonesia, ya. Baca firman, terus yang apalagi kita harus belajar. Karena dengan belajar kita juga Tuhan berikan hikmat dan kita menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan dan kita pintar untuk menguasai seluruh aspek ekonomi apapun itu. Adik-adik menjadi generasi-generasi yang akan kuat, ya, menjadi anak-anak yang bisa diandalkan. Nah, kita harus mengisi, apalagi saat ini bukan berarti kita santai. Saat lagi pandemi terus kita main game, enggak. Justru kita harus lebih serius kepada Tuhan, lebih lagi minta pertolongan Tuhan, bersujud di hadapannya, terus berdoa kepada Tuhan. Tuhan kita akan selalu menolong setiap orang yang berseru kepadanya, dan Tuhan juga menambah kekuatan iman kepada kita. Jangan lupa adik-adik ya, tetap bersyukur, berjuang, dan salam merdeka. Terima kasih. Merdeka, merdeka, merdeka. Tiba saatnya kita akan mengadakan prosesi pengibaran bendera merah putih. Kakak undang kita semua bangkit berdiri, kita mau bersikap tegap untuk menghormati bendera merah putih. Pengibaran bendera merah putih diiringi oleh lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak! Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan,
Kita sudah mengadakan prosesi upacara bendera. Tiba waktunya kita akan mulai ibadah kita pada pagi ini. Sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk keberadaan kami sampai saat ini. Kami berterima kasih Tuhan. Tuhan sudah memberikan kemerdekaan bagi bangsa kami. Hari ini bangsa kami berulang tahun yang ke-75 tahun. Kami berdoa, kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu dan pimpinan-Mu bagi bangsa kami. Kami tahu Tuhan, Kau mengasihi bangsa kami. Lewati berbagai macam tantangan, cobaan yang kami hadapi Tuhan, biarlah kami terus bersandar kepada-Mu. Khususnya Tuhan, untuk keadaan saat ini, Tuhan akan terus jaga dan lindungi bangsa kami. Tuhan akan berikan kami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan. Kami mau mulai ibadah kami pada pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Allah dan kekasih jiwa kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Shalom adik-adik. Bless Kids Family, are you ready? Yes, we are ready. Satu hati, satu tujuan, menangkan jiwa. Dua, Berdoa senantiasa, tiga, menjadi sempurna seperti Kristus. Yes, yes, yes. Bless Kids. Wow, keren. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Adik-adik, kakak-kakak di sini senang deh bisa ketemu adik-adik lagi minggu ini. Pasti semuanya pada sehat kan? Dalam lindungan Tuhan pastinya. Nah, sekarang Kak Minsu undang semuanya. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan penuh semangat dan penuh sukacita. Haleluya! Adik-adik tahu nggak kalau negara kita Indonesia telah merdeka loh yang ke-75 tahun. Bersyukur juga karena hidup kita telah Tuhan merdekakan. Allah kita dahsyat ya adik-adik. Kita nyanyikan lagu Allahku Dahsyat. Musik. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau ke
untuk kita. Kita pun harus bangkit buat negara kita. Ku kan bangkit, musik. Mari kita semua memilih Allah dengan panggilannya, mengingati firman-Nya. Sekaranglah waktunya buka diri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang kita semua. Mari kita semua memilih Allah dengan panggilannya, mengingati firman-Nya. Sekaranglah waktunya buka diri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang bangkit berkali-kali. Nyatakan kemuliaannya, bukan bangkit. Nyatakan kebesarannya, sampai setiap musuh jatuh. Semua lidah mengaku Yesus Kristus dia Allah Tuhan, Raja surga Raja. Mari kita semua memilihkan Allah dengan panggilannya, mengingati firman-Nya. Sekaranglah waktunya buka diri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, bukan bangkit. Nyatakan kemuliaannya, bukan bangkit. Nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut berteduh. Semua lidah mengaku Yesus Kristus dia Allah Tuhan, Raja surga Raja. Nyatakan bangkit, bukan bangkit. Nyatakan kemuliaannya, bukan bangkit. Nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut berteduh. Semua lidah mengaku Yesus Kristus dia Allah Tuhan, Raja surga Raja. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Jadi kita mau katakan sama-sama bahwa Tuhan Yesus itu dahsyat dan sangat baik. Ya, kita sama-sama kita katakan, kita angkat tangan kita katakan, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus baik. 2, 3. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus baik. Beri kemuliaan buat Tuhan. Jadi tiba saatnya sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tutup mata kita lipat tangan kita mau sungguh-sungguh berdoa supaya firman Tuhan yang kita dengar, yang adik-adik dengar itu dapat menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, menjadi penunjuk jalan kehidupan kita, supaya kita hidup boleh semakin dekat kepada Tuhan, supaya hidup kita boleh semakin giat di dalam Tuhan, dalam berdoa, dalam beribadah, dalam sungguh-sungguh mencintai Tuhan Yesus. Jadi kita mau sama-sama katakan, kita mau bawa hidup kita sebagai mezbahnya Tuhan. Tuhan memilih kita untuk menjadikan mezbah doanya Tuhan. Kita mau berdoa buat bangsa kita, tadi kita sudah lakukan. Kita sudah berdoa juga untuk keluarga kita, untuk tetangga kita, untuk semuanya. Tuhan berikan semuanya yang terbaik dalam kehidupan kita. Ubawa hidup.
Kau telah memilihku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku, sebagai Allah, kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesra doamu bagi keselamatan bangsamu. Jadi kita mau sama-sama nyatakan sekali lagi pujian ini. Kau telah sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Mari adik-adik kita angkat tangan kita berdoa. Jadikan kami suci, jadikan kami mesra doamu yang kaya tiada bercela. Jadikan aku mesra doamu bagi keselamatan bangsamu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesra doamu bagi keselamatan bangsamu. Bagi keselamatan keluargaku, bagi keselamatan kota, bagi keselamatan kotaku. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Adik-adik, kita mau sungguh-sungguh berdoa. Biarlah firman Tuhan yang kalian dengarkan dapat tertanam, bertumbuh, dan berbuah. Dan kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum Tuhan selamatkan, yang belum mengenal Tuhan. Karena keselamatan itu adalah milik semua orang yang belum percaya kepada Tuhan. Adik-adik, ikuti Kak Hena berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik. terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada saat hari ini, kami boleh merayakan ulang tahun bangsa kami yang ke-75 tahun. Yang ke-75 Itu tahun. semua semua oleh karena kasih dan kemurahan dan Tuhan. kemurahan
Kami mau menjadi mesbah doa buat keluarga kami, buat orang-orang di sekitar kami, terlebih buat bangsa kami. Kami rindu firman-Mu dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan Yesus, urapi hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, urapi hamba-Mu dan kami semua, supaya benih firman-Mu dapat bertumbuh untuk menjadi hormat, kemuliaan, dan kebesaran nama Tuhan. Kami mau usir kuasa kegelapan yang mau mengganggu konsentrasi kami, yang mau mengambil benih firman-Mu. Kami hancurkan, kami patahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Dan kami siap mendengarkan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang siap katakan amin. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Selamat siang. Bagaimana kabar kalian semua? Kakak berharap kalian semua dalam keadaan yang baik dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah, pada hari ini, hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 ini, kakak akan menyampaikan renungan buat adik-adik sekalian yang ada di rumah. Tapi sebelumnya kakak akan memperkenalkan diri dulu. Nama kakak adalah Kak Jeffrey, ya, Jeffrey. Kalau panjangnya Kak Jeffrey Korompis, ya, Kak Jeffrey Korompis. Nah, adik-adik sekalian yang ada di rumah, hari ini kakak diberikan tema untuk membawakan renungan buat adik-adik sekalian dengan tema kemerdekaan rohani. Ya, sebelum kakak menyampaikan renungan atau firman Tuhan, ayo adik-adik duduk dengan rapi, ya, jangan lari sana lari sini, supaya adik-adik konsentrasi untuk menikmati firman Tuhan. Amin adik-adik, amin ya. Nah, pada saat ini kakak akan membawakan renungan mengenai kemerdekaan rohani. Sebelumnya kakak akan bertanya kepada adik-adik untuk besok hari tanggal 17 Agustus 2020. Siapa yang tahu? Ayo, besok hari Senin, coba adik-adik lihat itu di kalendernya, kalender tanggal 17 Agustus itu tanggal merah. Nah, siapa yang tahu adik-adik? Coba. Tanggal 17 Agustus adalah hari apa? Memang hari Senin, tapi ada peringatan apa di situ? Karena itu tanggal merah. Ah, betul adik-adik ya, betul. Tanggal merah itu 17 Agustus adalah hari ulang tahun bangsa Indonesia, ya, hari ulang tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, adik-adik tahu tidak? Ulang tahun bangsa Indonesia besok yang 17 Agustus, ulang tahun yang keberapa? Ya, betul. Ulang tahun yang ke-75 tahun. Karena Indonesia merdeka atau diproklamirkan kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Jadi bangsa Indonesia, kemerdekaan bangsa Indonesia sudah berusia 75 tahun. Puji Tuhan. Nah, adik-adik harus bersyukur bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia yang direbut dengan begitu banyak korban sehingga kita saat ini boleh menikmati kemerdekaan secara fisik. Adik-adik bisa bebas untuk pergi kemana, tidak terbelenggu, tidak dijajah oleh bangsa-bangsa lain.
Dan adik-adik boleh menikmati kebebasan ini dengan baik. Ya, bisa pergi ke sekolah, bisa pergi ke mall. Adik-adik bebas untuk pergi. Itu karena perjuangan pahlawan-pahlawan bangsa Indonesia bersama dengan tentara rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Begitu banyak adik-adik korban yang terjadi pada waktu itu untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Nah, kita saat ini bersyukur, ya, harus bersyukur kepada Tuhan bahwa kemerdekaan yang adik-adik terima, papa, mama terima, kita semua terima, bangsa Indonesia terima, rakyat Indonesia terima adalah pengorbanan pahlawan-pahlawan kita yang gagah perkasa. Ya, sehingga kita bisa merdeka, bebas dari belenggu penjajahan. Nah, adik-adik sekalian, kalau kita tidak merdeka, kalau tangan adik-adik diikat, kaki diikat, tidak bisa pergi kemana-mana, kan tidak enak. Nah, sekarang kita bebas untuk pergi kemana yang kita mau, karena bangsa Indonesia sudah merdeka. Nah, bagaimana kita mengisi kemerdekaan bangsa kita, adik-adik? Ya, adik-adik harus belajar dengan rajin, ya, belajar dengan tekun, ya, sehingga mendapat nilai yang baik. Dan nilai yang baik adik-adik dapat pergunakan untuk sekolah yang lebih lanjut lagi, sehingga dapat pekerjaan yang lebih baik. Adik-adik dapat berbakti buat orang tua, bangsa dan negara Indonesia, dan juga buat Tuhan, adik-adik, ya. Nah, adik-adik tahu bahwa kemerdekaan Indonesia itu direbut dengan begitu susah payah, berkorban, mengorbankan begitu banyak rakyat Indonesia. Nah, pembahasan siang hari ini adik-adik kita akan membahas mengenai kemerdekaan rohani. Nah, kemerdekaan rohani di dalam hidup adik-adik dan umat manusia yang ada di seluruh dunia ini juga diperjuangkan oleh satu pribadi yang sangat luar biasa. Nah, kalau kemerdekaan Indonesia direbut, diperjuangkan dan memakan begitu banyak korban, bahkan bangsa-bangsa yang lain merdeka begitu banyak korban, mungkin sampai jutaan korban. Tapi satu pribadi ini membuat adik-adik kita semua umat manusia bebas dari dosa, merdeka secara rohani di dalam hidup kita. Hanya satu pribadi yang luar biasa itu yang sudah berkorban untuk umat manusia. Siapa dia, adik-adik? Adik-adik tahu? Ya, betul, dialah Tuhan Yesus Kristus yang sudah berkorban untuk memerdekakan kita secara rohani, supaya kita memperoleh kekekalan di dalam hidup kita. Kita bisa masuk di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Kita bisa masuk surga. Kita tidak masuk di dalam api neraka. Ini adalah satu pribadi yang luar biasa, yaitu pribadi Yesus Kristus yang sudah menebus dosa adik-adik sekalian, bahkan seluruh umat manusia. Di dalam Injil Yohanes 1 pasal 29 dikatakan, Yohanes Pembaptis berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menebus dosa umat manusia." Haleluya, adik-adik. Harus bersyukur adik-adik, ya, bahwa ada pribadi Yesus yang luar biasa yang sudah menebus dosa umat manusia seluruh dunia, bahkan kita semua. Adik-adik itu bersyukur. Nah, adik-adik sekalian, mungkin ya di dalam kehidupan kita sudah bebas secara fisik. Kita sudah merdeka, bangsa kita sudah merdeka, kita bisa pergi kemana-mana. Dan kita juga bersyukur kepada Tuhan karena kita juga sudah bebas, merdeka secara rohani, adik-adik. Cuman adik-adik harus ingat bahwa iblis, setan itu tidak tinggal diam. Walaupun kita sudah bebas secara rohani, merdeka, kita dibelenggu waktu penjajahan, diikat, tidak bisa kemana-mana, tidak bebas melakukan segala sesuatu, dan kita juga dibelenggu oleh dosa,
Kita selalu berpikiran jahat, berpikiran kotor. Tetapi ada pribadi Yesus di dalam kehidupan kita yang sudah menebus dosa kita. Itu sangat luar biasa. Tetapi adik-adik di rumah harus tetap waspada ya. Harus tetap hati-hati. Karena apa? Karena si iblis, setan itu tidak tinggal diam adik-adik. Dia akan terus mengejar adik-adik, mengejar kita untuk supaya dia ikat kembali. Supaya kita tidak hidup di dalam kerohanian. Kita tidak merdeka di dalam kerohanian. Kita tidak merdeka di dalam kehidupan rohani kita adik-adik. Nah kita harus waspada. Nah mungkin kakak ambil contoh ya di dalam kehidupan kita. Terutama di dalam hidup adik-adik sekalian ya. Kehidupan umat manusia. Ada satu contoh, mungkin dua contoh yang kakak akan berikan bahwa iblis itu selalu mengikat kita dengan hal-hal yang simple adik-adik, hal yang sederhana. Contoh yang kakak berikan adalah mengenai kebiasaan atau dosa yang kita anggap itu biasa, tetapi sebenarnya itu cikal bakal untuk dosa-dosa selanjutnya. Yaitu apa adik-adik? Yaitu dosa menyalahkan orang lain. Nah ini kebiasaan buruk, dosa menyalahkan orang lain. Nah, di dalam kehidupan kita adik-adik, ada dosa ini menyalahkan orang lain. Nah, di dalam kitab Kejadian pasal 3, ya, waktu manusia pertama Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, di dalam Taman Eden, di Taman Firdaus, Taman Eden yang Tuhan tempatkan Adam dan Hawa, Taman Firdaus, Tuhan bilang kepada Adam dan Hawa bahwa seluruh pohon, tanam-tanaman yang ada di taman ini, buahnya boleh kamu makan. Tapi ada satu pohon, yaitu pohon tentang kebenaran yang baik dan jahat. Pohon tentang yang baik dan yang jahat, itu jangan buahnya kamu makan. Nah, itu yang Tuhan perintahkan kepada Adam dan Hawa. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Waktu Adam dan Hawa ada di taman itu, ya, mereka melanggar perintah Tuhan. Dan mereka memakan pohon tentang yang jahat dan yang baik itu adik-adik. Ya, dan waktu Tuhan Allah datang bertanya kepada Adam, Tuhan tanya, Adam, apakah engkau memakan buah pohon yang aku larang itu? Adam tidak berkata ya atau tidak, tapi dia berkata, perempuan atau Hawa, perempuan yang kau tempatkan bersama-sama dengan aku ini, yang memberikan buah itu kepadaku. Nah dia tidak jawab ya atau tidak, tapi dia menyalahkan Hawa. Dan waktu Tuhan bertanya kepada Hawa juga tidak jawab ya atau tidak. Tapi dia jawab, ular yang memperdayakan atau menipu aku. Nah begitu juga adik-adik di dalam kehidupan adik-adik. Mungkin adik-adik ada melakukan satu kesalahan. Mungkin umpama adik-adik memecahkan piring atau gelas, atau melakukan satu kesalahan. Nah mungkin mama akan bertanya, siapa yang pecahkan piring ini? Adik-adik mungkin ada yang menjawab, kakak sih yang mendorong aku, atau adik sih yang mendorong aku. Nah mungkin adik atau kakak Koko menjawab juga sama, mbak sih yang senggol aku sehingga piring ini pecah. Nah mbak mungkin mbak juga akan berkata, si Blacky atau si Brownie yang lewat sehingga piring itu tersenggol dan terpecah. Nah itulah kebiasaan-kebiasaan buruk, kebiasaan dosa yang dari awal yang adik-adik harus hati-hati ya adik-adik ya. Yang kedua yang kakak akan soroti yang menjadi kebiasaan yang kakak juga sudah alami waktu kecil adalah berbohong atau berdusta ya adik-adik. Itu juga dosa
yang harus adik-adik hindari dari sekarang. Dari kecil adik-adik harus biasakan berbicara jujur, berkata jujur. Amin adik-adik? Amin ya. Jadi jangan suka berbohong. Nah ini juga ada sebabnya. Karena waktu di kitab Kejadian pasal 4 mengenai cerita Kain dan Habel, adik-adik sudah tahu ya, guru-guru, kakak-kakak sudah cerita mengenai cerita Kain dan Habel, sama. Waktu Tuhan tanya kepada Kain, karena Kain sudah membunuh adiknya Habel, Tuhan tanya kepada Kain, Kain, di mana adikmu? Padahal Kain tahu, dia sudah membunuh adiknya. Tapi apa yang Kain jawab? Aku tidak tahu. Apakah aku ini penjaga adikku? Jadi Kain sudah berbohong kepada Tuhan. Aku tidak tahu apakah aku ini penjaga adikku, kata Kain. Nah ini dosa-dosa ini adik-adik harus waspada dari adik-adik yang masih kecil sekarang ini, belajar berkata jujur. Amin adik-adik, amin. Karena dosa asal ini memang Tuhan sudah tebus dosa kita. Tetapi adik-adik harus hati-hati. Harus waspada, iblis tidak segera akan memerdekakan rohani adik-adik. Dia akan ikat kembali adik-adik dengan kebiasaan-kebiasaan buruk. Kebiasaan pertama yang kakak sampaikan, contohkan adalah menyalahkan orang lain. Kebiasaan menyalahkan orang lain ini sudah dari kecil kakak pernah juga lakukan. Dari kecil sudah kebiasaan buruk ini, dosa ini. Dan kedua adalah kebiasaan berbohong adik-adik. Dosa. Tuhan paling benci orang berbohong. Di dalam kitab Amsal 6 ayat 16 dan 17, 6 perkara ini yang menjadi kemurkaan bagi Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian di hati Tuhan. Yaitu apa? Lidah dusta dan saksi dusta. 2 di antaranya. Itu Tuhan paling tidak senang kita menjadi seorang pembohong, adik-adik. Makanya adik-adik harus hati-hati adik-adik ya. Jaga selalu lidah untuk berkata benar dan jujur. Amin adik-adik. Nah adik-adik mungkin akan bertanya, kakak bagaimana supaya kita hidup selalu di dalam merdeka secara rohani? Nah poinnya cuma satu adik-adik ya. Tinggal di dalam kebenaran. Ya, tinggal di dalam kebenaran. Nah, di dalam Injil Yohanes 8 ayat 32 bahwa kebenaran itu yang akan memerdekakan adik-adik. Amin adik-adik. Jadi kalau kita tinggal di dalam kebenaran, kebenaran apa? Kebenaran akan firman Tuhan. Nah, kalau kita tetap tinggal di dalam kebenaran, kebenaran itu yang memerdekakan, yang menghalangi, yang meluputkan adik-adik dari dosa-dosa yang tadi sudah kakak katakan. Dosa menyalahkan orang lain dan dosa bohong, dusta. Nah ini adik-adik harus tinggal di dalam kebenaran, karena kebenaran itu yang memerdekakan adik-adik. Ya, baca firman setiap adik. Hari adik-adik. Baca firman setiap hari. Mungkin adik-adik akan berkata, Kak, saya tidak bisa baca firman. Belum bisa baca. Suruh mama papa yang baca. Ya, cerita-cerita banyak menarik mengenai kisah-kisah di Alkitab. Mengenai bapak kita Abraham, Ishak dan Yakub. Mengenai Yusuf. Mengenai semua Simpson maupun hakim-hakim yang ada di firman Tuhan. Itu cerita mengenai kebenaran firman Tuhan. Adik-adik baca dan dengarkan setiap hari. Amin adik-adik. Nah kakak percaya bahwa adik-adik sanggup untuk melakukan itu. Amin adik-adik. Dan adik-adik akan merdeka secara rohani. Puji Tuhan, itu aja yang dapat kakak sampaikan ya adik-adik. Ya walaupun singkat tapi kakak percaya Roh Kudus yang akan memberikan pengertian dan penjelasan selanjutnya kepada adik-adik sekalian ya. Tetap semangat adik-adik ya, merdeka secara fisik ya dan merdeka secara rohani. Jangan terikat oleh dosa.
Dua contoh aja yang adik-adik harus waspada adalah dosa menyalahkan orang lain dan dosa berbohong. Harus adik-adik waspada ya. Jangan ada di dalam kehidupan adik-adik. Sehingga adik-adik boleh memiliki hidup yang berkemerdekaan di dalam rohani. Amin adik-adik. Terima kasih adik-adik. Sampai sekian ya. Kakak akan berdoa untuk adik-adik sekalian. Sehingga Tuhan selalu melindungi dan menjaga adik-adik sekalian. Mari kita tundukkan kepala adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Bapa buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan buat kami untuk mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Kami sudah sampaikan apa menjadi isi hati-Mu kepada anak-anak yang masih begitu kecil yang ada di rumah saat ini Bapa. Biarlah Allah Roh Kudus yang menolong dan memberikan mereka pengertian, memberikan mereka pencerahan Tuhan. Kami hamba terbatas Tuhan, tapi Roh Kudus tidak terbatas. Dari kecil biarlah mereka boleh mengenal pribadi Engkau di dalam kehidupan mereka. Selalu bersekutu, berdoa, dan membaca firman-Mu Bapa. Orang tua yang mendampingi saat ini, Tuhan juga tolong berikan mereka kekuatan, kemampuan untuk dapat mengikuti segala perintah-Mu. Hidup di dalam kebenaran Bapa. Saat ini terjadi pandemi COVID-19, tapi kami percaya Roh Allah selalu memberikan kekuatan, memberikan jalan keluar, memberikan pengharapan Tuhan, terutama memberikan damai sukacita selalu. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan. Terima kasih buat kemerdekaan bangsa Indonesia. Kami boleh menikmati melewati 75 tahun Tuhan. Dan terima kasih banyak terlebih Tuhan untuk kemerdekaan rohani yang Kau berikan buat kami, yang Kau sudah tebus 2000 tahun yang lalu Tuhan di atas bukit Kalvari ya Bapa. Terima kasih, itu saja yang kami mohonkan kepadamu Tuhan. Ampuni segala dosa dan kelemahan kami. Kami alaskan doa kami penuh syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya adik-adik. Sampai jumpa, shalom. Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Terima kasih atas pelayanan Kak Jeffrey Koropis. Tuhan Yesus memberkati. Harapanku untuk Indonesiaku, sebuah negeri di mana tempat aku dilahirkan, sebuah bangsa di mana diriku dibesarkan, dan sebuah tempat di mana yang menjadikanku tetap terus berjuang. Indonesia, ya benar, Indonesia. Hamparan hijau yang membentang luas dari semua penjuru. Pulau-pulau nan lautan biru berjajar di seluruh nuansamu. Ragam suku dan budaya sudah menjadi ciri khasmu. Itulah Indonesiaku. Kini sudah 75 tahun usiamu. Tak lepas dari kobaran semangat para pejuang yang terbayarkan dengan tetesan darah dan air mata, serta jiwa-jiwa yang terkorbankan demi satu kata, yaitu merdeka. Merdeka! Detik ini bangsa kita telah merdeka. Tidak akan pernah sedikit pun aku rela dirimu direnggut. Walau beribu badai datang menerpa dan angin topan datang menghadang, aku tak mau bangsa ini menjadi hancur. Aku tetap cinta tanah airku. Ya Tuhan, jangan pernah lepas kasih setiamu bagi Indonesiaku. Berikanlah belas kasihanmu bagi bangsaku. Ku percaya mukjizatmu masih ada bagi negeri kami. Indonesia maju, Indonesia sehat, Indonesia pulih. Inilah harapanku untuk Indonesiaku. Adik-adik yang di rumah, kita sudah tahu bagaimana keadaan bangsa Indonesia, bangsa kita, di mana tempat kita tinggal saat ini sedang dilanda dengan COVID-19. Adik-adik yang di rumah dan kita semua, jangan kita takut, jangan kita khawatir, tapi mari saat ini kami semua mau mengajak adik-adik yang di rumah, kita mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Dari Pulau Sabang sampai Merauke, kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita perkatakan Indonesia dengan berkat.
kita berpikir positif bahwa Tuhan akan memulihkan bangsa Indonesia. Kita percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah untuk bangsa Indonesia. Mari kita bernyanyi satu lagu bahwa mengatakan Tuhan itu punya rencana yang indah buat bangsa Indonesia. Kita mau berdoa buat bangsa Indonesia. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rencana-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Mari kita ucapkan berkat buat bangsa ini. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini, Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. adik-adik, mari kita menyiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita mau membawa bangsa Indonesia ke hadapan Tuhan. Mari adik-adik, tutup matamu dengan sungguh-sungguh, karena kita mau bersama-sama bersepakat berdoa untuk bangsa Indonesia. Untuk teman-teman kita yang di sini semua, mari kita hadapkan tangan kita berbalik badan ke bendera merah putih. Mari kita angkat tangan kita arahkan kepada bendera merah putih. Dengan hati yang dengan sungguh-sungguh, kita mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Dan sama-sama kita mau katakan bagi bangsa Indonesia. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami.
ampunilah bangsa ini Tuhan. Tuhan, biar belas kasihan-Mu Tuhan yang tercurah atas bangsa ini Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, kiranya yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Biarlah Tuhan yang sembuh semakin banyak dan yang sakit semakin berkurang. Tuhan, Engkau juga memberkati para dokter, suster, dan relawan yang terlibat dalam virus corona ini ya Tuhan. Kiranya perlindungan-Mu selalu ada ya Tuhan, dan berikan kesehatan juga kepada mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga memohon kasih karunia-Mu Tuhan, agar perekonomian Indonesia semakin pulih. Semua perkantoran, pusat bisnis, pertokoan, sekolah, tempat ibadah kembali dibuka dan berjalan normal kembali. Dan berikan para pemimpin negara kami hikmat, perkumpulan dan hati yang akan takut akan Tuhan, mengelola bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Dengan iman kami nyatakan Indonesia sehat, Indonesia pulih, Indonesia bangkit, Indonesia maju. Tuhan, kuatkan dan teguhkan kami dalam menjalani hari-hari kami ke depan. Kami percaya kasih dan penyertaan-Mu bagi bangsa kami. Kami mau tetap setia dan kami mau menjadi lebih dari pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohonkan doa ini. Amin. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri, kita akan bacakan deklarasi. Deklarasi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami imani. Kami masuk masa kelimpahan. Indonesia jaya. Tuhan mengangkat anak-anak pilihan Tuhan dan menduduki setiap aspek kehidupan. Kami adalah pekerja-pekerja Tuhan di akhir zaman yang menggenapi panggilan dari kerinduan hati kami. Kami akan mendukung Indonesia menjadi anak-anak terang dunia, rajin berdoa dan baca firman Tuhan. Kami mau mendukung Indonesia dengan ketekunan, semangat untuk rajin belajar dan bersekolah. Kami mau menjadi bait Allah dengan menjaga kekudusan. Kami selalu taat dan rendah hati. Kami menyayangi, menghormati Tuhan Yesus, orang tua, dan sesama. Kami mau mengalami kasih Tuhan Yesus, dan Tuhan menyertaiku, menyelamatkanku, dan melepaskanku dari segala tipu muslihat iblis. Kami Gereja Anak Blessed Kids bersepakat berdoa untuk Indonesia tercinta dalam semangat persatuan Indonesia. Merdeka, merdeka. Blessed Kids Contest, aku merdeka. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mengikuti Blessed Kids Contest. Nah, siapa aja ya pemenangnya? Mari kita saksikan. Menggambar dan mewarnai. Kalista, Faith, Kampung Duri 2. Charisha, Hope, Kampung Duri 1. Clarin, Joy, Kampung Duri 1. Clara, Faith, Kampung Duri 2. Clarissa, Faith, Kampung Duri 2. Eudia, Hope, Pedongkelan. Felicia, Faith, Kampung Duri 2. Jaslyn, Faith, Kampung Duri 2. Jose, Joy, Kampung Duri 1. Catherine, Faith, Kampung Duri 2. Kesha, Joy, Kampung Duri 2. Rachel, Hope, Kampung Duri 2. Rochelle, Joy, Kampung Duri 1. Shalom, Faith, Kampung Duri 2. Membuat dan membaca puisi. Selamat siang semuanya. Jadi saya akan bacakan puisi yang saya buat dengan judul Happy Birthday Indonesia 75. Happy Birthday Indonesia 75. Indonesia yang amat kucinta, kuharap engkau selalu adil dan makmur. Tanah kelahiranku yang sangat indah, kini telah 75 tahun usiamu. Akan kukenang dan ingat selalu sampai akhir hayat hidupku. Selamat ulang tahun. Semoga Indonesia diberkati Tuhan selalu. Amin. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.
Hari ini saya ingin baca puisi dengan tema Indahnya Nusantara Indonesiaku. Indahnya negeriku, Indonesia yang kucintai, beragam-ragam budaya dan khas keindahan alam yang dimiliki. Negeri yang kucinta, tak kuduga keindahannya. Seperti Taman Firdaus, beribu-ribu pulau dengan adat istiadat yang ada. Oh negeri yang kucinta, akan kujaga keindahanmu demi Indonesiaku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puisi untuk Indonesia. Sejauh aku berjalan, aku merasakan kedamaian yang tak terkira. Ya, sebuah kedamaian yang tak akan pernah kudapatkan di tempat lain. Dimanakah itu? Di bumiku tercinta Indonesia, negeri yang begitu elok dan permai dengan nyanyian alam. Ku hidup di dalam lingkungan yang begitu ramah. Ingin selalu aku berada di sini, Indonesiaku, hingga nanti tubuhku berada di dalamnya. Merdeka dalam Tuhan. Merdeka dalam Tuhan adalah bebas. Bebas dari belenggu iblis. Bebas dari bisikan setan. Bebas dari segala hal jahat. Merdeka dalam Tuhan adalah hebat. Hebat berdoa. Hebat memuji dan menyembah Tuhan. Hebat membaca firman Tuhan. Saya merdeka. Saya merdeka dalam Tuhan. 17 Agustus. Tanggal 17 Agustus kami sudah merdeka. Hari yang sangat bagus, membuat kami bangga. Bangsa kami tercinta, bangsa Indonesia. Kami tak lagi menderita, sekarang kami bahagia. Hari kemerdekaan, tanggal 17 Agustus, hari kemerdekaan bangsa kita. Hari yang sangat bagus, membuat kami bersukacita. Hari ini sudah merdeka, kami merasa bangga. Ayo kita belajar bersama untuk menggapai cita-cita. Kemerdekaan ini karya Yoelia Pranata. Kemerdekaan ini adalah usaha tanpa menyerah para pahlawan. Kemerdekaan ini adalah keringat yang setia mencucur ruah hingga habis. Kemerdekaan ini adalah lelah yang setia menghantam. Kemerdekaan ini adalah darah, karena berjuta-juta ton darah telah mengalir. Kemerdekaan ini adalah nyawa, karena di Indonesia ini beratus-ratus tahun nyawa melayang. Semuanya untuk Indonesia. Salam merdeka. Fashion Show. Evelyn Joy Kampung Duri 1, Felis Joy Kampung Duri 1. Menghias ruangan. Christopher Faith Kampung Duri 1. Untuk hasil karya adik-adik jangan lupa disimpan ya dan dikumpulkan ke Kasansan atau Kadivina. Tuhan Yesus memberkati. Blitz Kids News. Yang pertama, ibadah gereja anak sekarang ditayangkan jam 11 pagi di YouTube channel Blitz Kids. Yang kedua, doa dan puasa untuk para PGA dan JGA dilakukan setiap hari Kamis dimulai dari jam 10 malam sampai jam 3 sore pada hari Rabu. Yang ketiga, dalam memasuki era new normal, adik-adik harus tetap berdisiplin dan semangat.
disiplin dalam menjaga kesehatan dan kebersihan diri masing-masing. Jangan lupa menggunakan masker untuk jaga kesehatan, makan makanan yang sehat, cuci tangannya, dan yang penting, tidur yang cukup. Yang keempat, selama era new normal, adik-adik harus tetap berada di dalam rumah saja dan melakukan aktivitas di rumah saja. Kurangi aktivitas yang di luar ya. Yang kelima, selama di rumah saja, adik-adik harus tetap bersukacita dan semangat dalam mengerjakan tugas sekolah. Nah, supaya adik-adik pintar. Yang keenam, semakin giat untuk berdoa dan membaca firman Tuhan ya. Jangan lupa untuk baca Mazmur 23 dan Mazmur 91. Sekian Bless Kids News pada hari ini. God bless. Bagi adik-adik yang rindu untuk memberikan persembahan, dapat menghubungi Kak Hena dan Kak Devina. Selamat siang anak-anak. Puji Tuhan. Kita oleh rahmat kemurahan Tuhan, kita bisa beribadah kepadanya. Dan kita sehat-sehat. Ini kemurahan Tuhan. Dan istimewa pada hari ini, kita memperingati hari 17 Agustus. 17 Agustus itu apa? 17 Agustus itu adalah kemerdekaan bangsa kita Indonesia. Dulu dijajah oleh Belanda, tapi pejuang-pejuang kita, tentara-tentara merebut kembali negara ini, sekarang menjadi negara pemiliknya, yaitu bangsa Indonesia. Terima kasih kepada Tuhan bahwa ini semua adalah kemurahan Tuhan. Sebab itu anak-anak kita mau berdoa kepada Tuhan supaya bangsa kita, negara kita boleh aman dan diberkati. Mari kita berdoa. Ikut saya berdoa. Bapa Sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu mengucapkan syukur terima kasih kepada Tuhan. Pada hari ini kami beribadah, bukan saja beribadah biasa, tapi memperingati hari kemerdekaan bangsa kami Indonesia. Indonesia tidak dijajah lagi, kami boleh merdeka, sehingga kami boleh beribadah di mana saja, kapan saja, kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita berdoa untuk bangsa negara kita, mulai dari presiden, wakil presiden, seluruh aparatur negara, supaya diberkati oleh Tuhan. Berikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan, supaya negara kami ini tetap tinggal aman, tidak diganggu oleh siapapun. Terima kasih banyak Bapa Sorgawi, bahwa Engkau mendengar doa-doa kami, bahwa negara kami diberkati oleh Tuhan, tetap aman sentosa, dan kami boleh beribadah kepada Tuhan dan sungguh-sungguh bersukaria dengan senang hati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekian anak hari ini. Tetap berdoa, tetap baca firman, Jaga kesehatan, rajin belajar, Dan tetap semangat. Jangan lupa adik-adik, hidup kita telah dimerdekakan oleh darah Yesus. Katakan Indonesia maju. 1, 2, 3. Indonesia maju, merdeka, merdeka, merdeka. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih kami pada. Kita tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, membela negara kita. See you next week. God bless you. And don't forget to subscribe Bless Kids YouTube channel.